Hup. Wah, akhirnya kita kedatangan produk baru. Nah, halo guys, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay tentunya, dan kali ini kita kedatangan produk baru yang menurut saya ini gede banget ya, dari Tecno nih. Kira-kira bakal ada produk apa sih yang mungkin juga kalian udah tahu dari sini ya? Ya, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Penasaran pengen buka? Oke, jadi nggak perlu basa-basi lagi, di sini udah kelihatan ya itu produknya dari Tecno, dan juga kalian udah lihat dari cameo-nya ya. Yang di sini 8/128 GB. Ini sih beneran berat banget. Dan langsung kita buka aja. Kalau misalnya kalian beli Tecno yang special edition, kalian bakal langsung dikasih kotak yang kayak gini. Ini kerjasama ya sama seniman dari mana ya? Saya sendiri juga lupa. Ini bentar. Ini kita pinggirin dulu deh biar enak. Dan ini adalah Tecno Special Edition Camon 19 Pro ya, yang Special Edition kayak gini. Ini sih dari desain kotaknya yang Special Edition bener-bener kece banget ya. Ini berasa seni banget gitu kesannya. Dan ini bakal ini yang jelas dari plastik ya, dari lapisan awalnya. Jadi ini harusnya digeser dulu. Ya bener, digeser dulu, dan kita bakal lihat isi kelengkapannya ada apa aja. Tapi karena ini susah, nggak terlalu susah. Ini lumayan gampang ya kalau misalnya lihat dari sininya. Bener-bener dari kayak kaca tapi plastik kayak gitu. Ini bakal kita pinggirin dulu biar nggak kenapa-napa. Ini wow. Ini sih kotaknya kece banget ya kalau saya pribadi, dan saya suka banget. Ya di tampilan awalnya sih udah kelihatan kayak gini ya, udah langsung kelihatan. Dan di bawahnya ini ada News Design Award, proteksi layar 100 hari, Camon 19 Pro, Museum of Fine Art Boston, dan juga ada tulisan Tecno. Jadi Tecno ini kerjasama sama Museum of Fine Art ya, MFA dari Boston. Dan apalagi yang bisa saya tunjukin, bagian belakangnya di sini udah dijelasin 18/8 GB. Ini berat banget. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, langsung kita kletek aja kali ya. Ini yang bagian satisfying banget nih buat ngeletekin opening yang special edition kayak gini. Walaupun mungkin di channel lain udah banyak, tapi nggak apa-apa karena ini special edition ya. Ini kita bakal buka dulu. Dari Tecno sendiri juga ini ada yang Tecno Pro yang seperti biasa kayak gini ya. Ini juga bakal kita unboxing tapi di next video ya, bukan di video yang sekarang. Ini cuma jadi tambahan aja lah, jadi tambahan aja. Dan lagi-lagi saya merasa terkejut ya sama desain dari News Design Award ini. Ini bener-bener kece banget sih menurut saya pribadi, yang dimana ini dipisahin sesuai dengan namanya. Di sini ada buds 2 yang langsung kita buka aja ya. Di sini di buds 2 ada apa, tapi agak sulit nih. Enggak ya, yang di kotak warna merah. Di sini kita lihat kira dapat yang Tecno Bud. Di sini ada buat chargernya juga harusnya ya, yang masih pakai micro USB. Dan apalagi di sini kita dapat yang namanya hands free atau bisa dibilang headset, headphone, dan lain-lain lah kayak gitu. Ini di kotak yang pertama. Lanjut kita bakal ke kotak yang di aksesoris yang warna kuning ini. Kayak Realme ya. Di sini kita dapat batok charger. Kita juga dapat yang namanya charger juga. Yang jelas ini sih seharusnya udah Type C ya. Dan dari batok chargernya di sini saya lihat dulu. Di sini dapat di 33 watt ya. Ya, 33 watt, dan di sini udah Type C juga. Ini agak sulit juga nih. Jadi ini langsung kita beresin lagi dan langsung fokus ke kotak selanjutnya. Dan ini kita bakal langsung buka yang kotak warna biru. Di sini kita dapat pinnya ya, pin dari Tecno yang saya nggak mau cabut. Kita dapat apa ini namanya sebutannya? Pin bros kayak gitulah intinya. Di sini kita dapat aksesoris giftnya ya dari Tecno-nya ini. Dan mungkin di sini ada apa dalam sini ya? Dan di dalam sini kita dapat what is this? Ini sarung tangan ya kah, atau lap. Di sini kita dapat kayak bendera gitu ya. Di sini kita dapat taplak ternyata ya. Saya kira apaan, tapi yang jelas ini saya bakal beresin dulu karena ini ribet banget. Dan lanjut di kotak yang terakhir, ini sih harusnya HP-nya ya, tapi agak sulit nih ternyata di bagian HP-nya ini. Ternyata di sini kita langsung dikasih yang namanya HP-nya nih. Di sini langsung kita ditunjukin sama yang namanya HP-nya.
Dan kalau dilihat dari sini kita dapat apa ini? Kita lihat dulu ya di bagian dalamnya ini kita dapat apa aja. Ya kalau misalkan dilihat dari dalam kotak putih Tecno ini ya, yang saya lihat kita dapat banyak kertas. Yang jelas ini adalah kartu garansi dari Tecno. Di sini kita dapat kartu juga, ini kartu Car Care Service, ya itulah sebutannya, saya agak sulit ya. Ini buat LCD, ini buat masalah LCD. Dan di sini kita dapat 12+1 mohon warranty, garansi, dan juga di sini dapat panduan pengguna. Di sini kita dapat yang namanya SIM ejector, dan di sini petunjuk pengguna, kartu, dan ini apa ya? Ini ya saya bingung nih. Dan ini adalah pit Mondrian, dan ini penjelasannya yang ada di HP Tecno ini. Jadi Tecno Camon 19 ini dijelasin kalau misalnya di sini official dari lisensi dari Museum of Fine Art. Jadi ya benar-benar udah lisensi yang bagus banget. Ini bakal kita beresin dulu dan langsung kita lihat di bagian HP-nya ya guys ya. Dan ini dia HP dari Tecno Camon 19 yang dari segi desainnya sih ini kece banget. Ini langsung aja kita buka ya, karena saya udah nggak sabar banget nih buat ngeliat Tecno Camon 19 Pro nya ini. Ini kita pinggirin dulu. Dan dari segi desainnya, ini bener-bener premium banget. Walaupun harganya bisa terbilang murah ya buat HP Tecno Camon 19 ini, tapi yang ini sih worth it banget buat dibeli, karena buat dipegang juga ini bener-bener rasanya compact banget. Yang saya rasain first impresinya ya. Dan yang jelas dari bodinya ini dia nggak ninggalin sidik jari dan juga anti gores nih tentunya. Dan saya juga penasaran sih kira-kira bakal kayak gimana ya kalau misalkan ini di bawah sinar matahari. Apa bakal berubah atau enggak? Atau mungkin ada tata caranya lagi yang saya juga nggak tahu. Tapi yang info yang saya dapat sih ini harusnya bisa berubah warna kalau misalkan kena cahaya matahari. Tapi di sini kita bakal bahas dulu dari perintilan HP Tecno Camon 19 ini ada apa aja sih. Yang jelas dari segi desainnya di sini garis-garisnya banyak banget ya. Dan di sini ada kita dapat di triple ya, harusnya dapat di triple kamera ya. Dapat di triple kamera, yang kamera utamanya kayaknya ini gede banget. Saya juga nggak terlalu kelihatan. OIS portrait lens ya, kalau misalkan ada di sini ada tulisan OIS portrait lens. Sini ada yang namanya flash. Di sini ada tulisan Tecno Camon OIS. Dan dilihat lagi dari frame kanannya, di bagian kanannya ini ada side fingerprint yang include sama tombol power on off. Dan di sini ada volume up, volume down, dan di bagian kirinya ini ada yang namanya SIM ejector yang seharusnya sih udah triple slot ya, atau mungkin dual hybrid atau ya triple hybrid yang kayak gitulah harusnya. Tapi kita bakal lihat sekarang juga. Oh ternyata di sini kita udah langsung include yang sama yang namanya smartphone ya. Di sini ada dual SIM card dan juga di sini bisa nambah yang namanya satu micro SD maksud saya ya. Dan ini kita bakal pinggirin dulu. Dan lanjut di bagian atasnya. Di bagian atasnya ini di sini ada lubang speaker yang saya sih ngeliatnya kece banget ya dari Tecno ini, karena di sini lubang speakernya juga kesannya kayak estetik aja gitu. Dan di sini ada yang namanya lubang mikrofonnya juga ya di atasnya ini. Lanjut di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ini ada audio jack 3.5 dan juga ada mikrofon, speaker, dan juga ada lubang buat chargernya. Dan mungkin segitu aja ya tampilan belakangnya ini. Yang balik lagi saya sih fokusnya kece banget. Tapi yang jelas ini bakal kita langsung nyalain aja dan tungguin aja. Ya, dan ini adalah tampilan awal dari Tecno Camon 19. Panjang banget namanya. Tapi yang jelas di sini rasanya ini dapat di 120 Hz ya seharusnya. Karena ini mulus banget. Tapi dari Tecno Camon ini lumayan cukup berat ya, karena beratnya sendiri dapat di 204 gram. Tapi di sini kalau misalnya dari dimensinya sendiri ini dapat di 8,6 mm ya. Dan balik lagi kalau misalnya dipegang ini benar-benar compact banget. Walaupun ini rasanya panjang banget ya. Ya itu dari ujung ke ujung dari jempol saya ini agak sulit nih buat gapainya. Ya, tapi yang jelas ya overall dari segi desainnya ini udah kece banget. Apalagi dari frame pinggirnya ini yang benar-benar mengkotak ya. Ya mirip retro kayak gitu, flat kotak kayak gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya dari belakangnya kece habis bro. Dan lanjut kita bakal lihat langsung di pengaturannya. Dan yang jelas ini harusnya sih dapat di 120 Hz bisa. Nah iya, dan setelah dicek ini bisa support di 120 Hz. Kita bakal langsung ambil di 120 Hz nya aja. Di sini nggak ada pilihan di 90 Hz ya, jadi 60 dan juga 120 Hz maksud saya. Dan buat lebar layarnya sendiri di sini dapat di 6,8 inch IPS LCD, dan tadi udah disebutin support di 120 Hz. Buat resolusinya sendiri udah di Full SD.
itu di 1080 kali 2460 pixel, lebih gede dikit juga. Dan kalau misalkan kalian lihat dan perhatiin di bagian bezelnya, ini juga udah lumayan tipis walaupun di sini dagunya masih agak tebel ya. Tapi di sini tompelnya yaitu di bagian punch-hole-nya benar-benar terasa agak lebih besar aja gitu kelihatannya. Ya, tapi overall nggak masalah, yang penting punch hole betul. Dan mungkin segitu aja ya kalau misalkan dilihat dari layarnya. Dan kalau misalkan dilihat dari tentang ponselnya, dari Tecno Camon 19 Pro ini dia pakai iOS 8.6 ya. Kalau nggak salah ini yang terbaru atau bukan ya, saya sendiri juga agak lupa. Dan lanjut di sini buat chipsetnya pakai chipset MediaTek Helio G96. Sayangnya masih di 96, tapi performanya udah lumayan lah dari HP Tecno Camon 19 Pro ini. Dan kalau misalkan dilihat dari versi Androidnya ini udah yang terbaru. Dan kamera depannya sini udah kelihatan dapat 32 dan kamera belakangnya dapat di 64 megapiksel triple kamera. Dan di sini extended RAM-nya juga kita dapat bisa di extend ke diffusion ya, bisa dibilang fusion memory. Di sini fusion memory. Dan virtual RAM sendiri juga bisa sampai di 5 GB juga. Jadi udah dijamin enak lega lah buat HP Tecno Camon 19 Pro ini. Ya nanti juga kita bakal unboxing yang desainnya biasa, yang versi regularnya ya, bukan yang biasa. Versi regular dari Camon 19 Pro ini, tapi nanti ini bakal di next episode aja. Dan di sini apalagi ya, nggak ada yang terlalu signifikan lagi sih, mungkin ya segitu aja. Yang dimana layarnya ini udah mantep banget. Dan sekarang kita bakal beralih di bagian kameranya. Yang kalau dilihat di belakang, di sini ada di triple kamera ya. Di sini kita dapat di triple kamera dengan kamera utamanya tadi udah disebutin di 64 megapiksel dan dapat 50 megapiksel telefoto dan juga 2 megapiksel buat bokehnya. Dan yang jelas kamera selfie-nya tadi dapat di 32 megapiksel ya. Buat resolusi videonya sendiri di sini bisa di 2K ya, depan belakang. Biasanya sih seperti itu. Depan belakang di sini bisa dapat di 2K. Tapi di sini kelihatannya kayak lebih jernih gitu dari kameranya. Dan buat hasilnya sendiri coba deh kalian lihat sendiri, menurut kalian kayak gimana? Coba di komen di bawah. Nah, gimana menurut kalian dari hasil foto dari Tecno Camon 19 Pro ini? Coba deh komen di bawah. Dan buat baterainya tadi udah jelasin, mungkinnya dapat di 5000 mAh dengan fast charge-nya dapat di 33 watt aja. Nah, kira-kira harganya berapa sih? Nah, buat harganya sendiri, kalau misalkan kalian mau dapat yang kotak kayak gini, ini murah loh, dapat di 4.099.000 aja. Di varian 8/128GB yang modern versi ini ya. Tapi kalau misalkan kalian beli yang di varian yang kayak gini, yang kotaknya biasa aja ini, yang cuma kotak kayak gini aja, nggak ada spesial-spesial, yang nggak kayak yang ini, dia dibanderol di harga 3.799.000 aja di varian 8/128GB. Nah, gimana menurut kalian buat HP Tecno Camon 19 Pro ini? Menarik nggak sih? Menurut saya sih menarik banget. Jadi gimana? Kira-kira HP ini bakal jadi idaman kalian nggak sih? Bakal ngincer nggak sih? Harganya 4 jutaan buat yang kayak gini. Ya menurut saya pribadi sih ini udah oke banget ya dari Tecno Camon 19 Pro ini. Desainnya sih udah kece habis lah yang versi Museum of Fine Art Boston ini ya, atau bisa dibilang dari Mondrian versinya ini. Mondrian versinya ini gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah. So mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih dan dadah.